Halo sahabat Fometik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Barito Putra melawan Persis Solo. Jadi gue barusan aja selesai nonton pertandingan antara PSM Makassar melawan Persis Solo. Dan sebelumnya kemarin gue nonton juga pertandingan antara Bali United melawan Barito Putra. Ya baru kali ini gue sempet bikin konten lagi ya. Oke, kita masuk ke pertandingan sebelumnya, yaitu Barito Putra yang ternyata memang di pertandingan sebelumnya mereka kalah dari Bali United dengan skor 2-1. Kita lihat secara statistik. Secara statistik penguasaan bola Barito Putra itu nggak beda jauh sebenarnya, itu di angka 49%. Tapi kesempatan menciptakan golnya Barito Putra lebih unggul sedikit dibandingkan dengan Bali United, yaitu sebanyak 7 kali. Nah, mereka melakukan total operan sebanyak 315 kali operan dan operan yang berhasil sebanyak 240 kali. Ya, angkanya lumayan lah kalau menurut gua. Nah, Barito Putra melakukan 102 kali serangan dan serangan berbahayanya sebanyak 70 kali unggul dari Bali United. Nah, kalau gua melihat pertandingan ini sebenarnya Barito Putra mempunyai lini pertahanan yang sangat solid kalau menurut gua. Dan ini mungkin yang membuat dia bisa berada di papan atas klasemen sementara. Dan Coach Rahmat Darmawan memang terkenal dengan strategi mempunyai lini pertahanan yang sangat kompak ataupun rapat gitu loh. Nah, kemarin Barito Putra bisa kebobolan 2 kali. Yang pertama karena mereka agak lengah ataupun agak panik ketika Bali United menggunakan strategi high press. Jadi ketika pemain bertahannya di press, ya ketika bola dikembalikan lagi ke kiper, akhirnya kiper tidak siap dan akhirnya melakukan kesalahan dan akhirnya Spaso berhasil menciptakan gol. Nah, untuk gol yang kedua mungkin lebih berpengaruh karena memang sudah banyaknya serangan yang dilakukan oleh Bali United. Jadi dia menggempur dari lini kanan, lini tengah, lini kiri di babak kedua, dan itu membuat sepertinya pemain Barito Putra sedikit lengah. Walaupun mereka sudah melakukan clearance, tapi clearance-nya tidak bagus, dan yang jadi masalah adalah ada M. Rahmat di situ dan berdiri bebas, tidak ada yang mengawal sama sekali di depan kotak penalti. Nah, ini yang menjadi faktor kenapa akhirnya Barito Putra harus kalah. Padahal sepanjang permainan yang gue lihat, Bali United itu susah banget tembus lini pertahanannya Barito Putra. Sangat sulit kalau sangat rapat. Dan bahkan Barito Putra kalau gue lihat secara serangan, dan ini mungkin adalah salah satu faktor yang membedakan Barito Putra yang sekarang dan Barito Putra sebelumnya. Jadi ada namanya pemain Murilo, itu sepertinya menjadi tumpuan untuk lini serangnya Barito Putra, dan dia sangat luar biasa sekali, pintar sekali menempatkan posisi dan umpan-umpan langsung ke daerah kosong itu di mana Murilo berada itu selalu nyampe, walaupun mungkin ada beberapa kali ya, tapi dominan sekali bahwa umpan-umpan itu selalu nyampe dan dia mengandalkan skill individu untuk masuk dan akhirnya mendapatkan kesempatan. Dan kemarin pun seperti itu, akhirnya dia mendapatkan kesempatan. Tapi sayangnya memang akhirnya gol Barito Putra pun dari titik penalti ya, karena memang pemain Bali agak sedikit buru-buru untuk melakukan pengawalan, akhirnya melakukan tackling. Dan di sini gue salut juga sebenarnya sama Tocantins, karena penalti pertama itu diulang gitu. Dianggap ada yang masuk lebih dahulu ke kotak penalti, akhirnya diulang. Padahal itu pertandingan pertama sudah gol. Tapi tendangan kedua dia menendang ke arah yang sama lagi dan akhirnya tetap gol juga. Jadi secara mental luar biasa sih kalau menurut gue Tocantins. Nah, yang gua tertarik lagi sebenarnya Barito Putra ini mempunyai transisi negatif yang sangat cepat. Jadi kalau gua ngelihat Bali United coba serangan balik, gua pikir itu tinggal 1 atau 2 orang, ternyata masih ada 3-4 orang bertahan untuk menghalau serangan balik dari Bali United. Jadi sebenarnya ini mungkin yang membuat kemarin Barito Putra bisa berbeda dengan musim lalu gitu. Jadi membuat Barito Putra bisa berada di papan atas klasemen. Tapi nanti kita lihat seperti apa perkembangan selanjutnya dari Barito Putra ya. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Persis Solo,
dia juga harus kalah dari PSM Makassar dengan skor 1-0. Kita lihat secara statistik. Secara statistik penguasaan bolanya Persis Solo itu di angka 67%. Tapi kesempatan menciptakan golnya mereka hanya sebanyak 3 kali. Passing yang dilakukan oleh Persis Solo banyak banget, sebanyak 419 kali passing, tapi operan yang berhasil hanya 330. Ya lumayan juga sih angkanya kalau menurut gua. Nah, secara serangan Persis Solo melakukan 103 kali serangan, tapi serangan berbahaya mereka hanya sebanyak 53 kali. Nah, kalau di pertandingan ini memang gue melihat sepertinya Persis Solo agak kewalahan menghadapi PSM Makassar kalau gue lihat, karena di babak pertama dia sangat tertekan sekali, walaupun memang PSM Makassar belum bisa menciptakan gol langsung dari open play, karena gol yang diciptakan oleh PSM Makassar adalah dari set piece, tapi itu adalah faktor dari ketidaksigapan dari para pemainnya Persis Solo. Jadi Kembo Nambu tuh leluasa melakukan bola rebound dan akhirnya dia berhasil mencetak gawang. Jadi ketika ada tendangan bebas yang dilakukan oleh Yuran kalau nggak salah, ditangkis sama kipernya tapi bolanya mantul lagi ke Kembo Nambu. Dan di situ tidak ada pemain Barito Putra sama sekali yang menghalau ataupun memberikan gangguan kepada Kembo Nambu. Dan akhirnya mereka kebobolan di saat itu. Nah, Persis Solo memang susah keluar dari tekanan. Jadi mereka tuh baru bisa mungkin di babak kedua sekitar menit 57 gitu akhirnya mereka mendapatkan kesempatan yang cukup baik lah, tapi mereka sayang belum bisa mengkonversi itu menjadi gol. Dan mereka pun juga melakukan perubahan strategi sebenarnya dengan memasukkan beberapa pemain, tapi tidak membawa perubahan yang cukup berarti, dan akhirnya memang mereka harus kalah dari PSM Makassar. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Barito Putra melawan Persis Solo. Barito Putra saat ini memang mau mencoba mempertahankan posisi mereka di klasemen sementara. Dan di 2 pertandingan Barito Putra di kandangnya mereka sendiri, mereka selalu menang. Dan biasanya memang Barito Putra agak berbeda ketika mereka bermain di kandang ya. Mereka sedikit lebih tajam sih kalau menurut gua. Dan mungkin mereka akan coba untuk melakukan strategi yang sama dengan lini pertahanan yang cukup solid dan melakukan serangan balik kepada satu orang, Murielo. Nanti kita lihat seperti apa. Apakah strategi ini bisa diterapkan melawan Persis Solo? Nah, karena yang gue lihat juga Persis Solo sebenarnya secara lini pertahanan juga lumayan. Nah, mereka punya pemain-pemain yang mampu membaca situasi, mampu membaca permainan, dan itu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi Barito Putra kalau menurut gue, kalau mereka mau memenangkan pertandingan ini. Persis Solo memang dalam hal finishing kemarin mereka masih bermasalah, tapi nanti mereka sudah ada kembali pemainnya mereka, Ramadan Sananta, dan ini bisa jadi menjadi perubahan yang cukup signifikan di Persis Solo kalau menurut gua, karena memang kemarin strikernya Persis Solo gak ada yang segerget sama Ramadan Sananta sih kalau menurut gua, dan kembalinya Ramadan Sananta akan menjadi keuntungan tersendiri buat Persis Solo, dan mereka Barito Putra harus berhati-hati kalau menurut gua. Tapi nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Yang pasti pertandingan ini menarik untuk kita tonton. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.